Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Jalajati dari FISIP angkatan 22 kelas B dengan nomor pokok 22350785. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi tentang stand up comedy. Stand up komedinya agak terlalu serius mungkin. Tidak lucu-lucu. Di sini saya berkesempatan untuk ingin menyampaikan materi tentang kripto dan saham dari sudut pandang komunikasi politik. Nah, kripto ini dan saham adalah dua jenis aset digital yang saat ini sedang populer dan diminati oleh banyak orang. Nah, kripto adalah singkatan dari cryptocurrency, yaitu mata uang virtual yang tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, melainkan berdasarkan sistem jaringan peer to peer yang terdesentralisasi. Saham adalah bagian dari kepemilikan perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. Oke, yang nilainya dapat naik dan turun sesuai permintaan dan penawaran. Nah, kripto dan saham memiliki potensi besar untuk mengubah dunia keuangan ekonomi karena mereka menawarkan kecepatan, transparansi, dan kemandirian. Namun, kripto dan saham juga memiliki resiko dan tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti volatilitas, keamanan, regulasi, dan dampak lingkungan. Kripto dan saham tidak hanya berpengaruh terhadap dunia keuangan saja. Kripto juga berpengaruh terhadap dunia politik. Nah, kripto dalam dunia politik adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, partai, kandidat, dan kelompok kepentingan media di masyarakat. Komunikasi politik adalah cara para aktor politik berinteraksi, mempengaruhi, dan membentuk opini terkait dengan isu-isu politik. Nah, kripto dan saham memiliki dampak yang berbeda terhadap komunikasi politik, baik positif maupun negatif. Nah, kripto dapat menentang otoritas dan legitimasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter, pajak, dan regulasi. Kripto juga dapat memberikan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan demokratis, karena kripto tidak terkait oleh batas negara maupun ideologi atau identitas saham, dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Stand up ya beri. Di mana, Bang? Nah, untuk mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan saham, juga dapat menjadi alat bagi kelompok kepentingan untuk mendukung atau menentang kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kripto dan saham juga memiliki tantangan dan peluang yang berbeda. Dalam konteks komunikasi politik, kripto menghadapi tantangan seperti kurangnya pengakuan hukum resiko, keamanan, volatilitas harga, dan dampak lingkungan. Kripto juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh keberadaannya, seperti
seperti pemerintah, bank atau lembaga keuangan lainnya, di sisi lain kripto menawarkan peluang seperti inklusi keuangan, inovasi, Lucu banget bang. transparansi dan kemandirian. Hah? Lucu banget bang. Iya. Rada serius sikit euy. Kelak Bang. mode euy. Oke, lanjut eh, untuk lanjut ya, informasi asimetris, spekulasi dan krisis keuangan saham juga menghadapi tantangan dari pihak yang ingin mengendalikan atau mengintervensi pasar seperti pemerintah, regulator atau pelaku pasar lainnya. Di sisi lain, saham menawarkan peluang seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan partisipasi, juga menawarkan peluang menciptakan model politik yang lebih akuntabel, kompetitif, dan responsif. Kripto dan saham memerlukan strategi komunikasi politik yang efektif dan responsif dari para aktor politik. Nah, untuk terakhir kalinya demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang kripto dan saham dari sudut pandang komunikasi politik. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya menambah wawasan, kita semua menambah wawasan samalah. Ya, untuk saya juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam hal berbicara. Saya juga masih belajar dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk saya tidak ada unsur lucu, maaf. Di sini saya agak serius sedikit.